Bagaimana saat itu ada dialog Nabi dengan istrinya. Dalam satu waktu ketika Nabi bangun, Nabi berdiri, Nabi mengatakan wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, celaka bagi bangsa Arab, bahwasanya sudah semakin dekat kehancuran. Kenapa? Nabi katakan sambil menunjuk ke jemarinya, saudara, itu temboknya Ya'juj Ma'juj udah kebuka segini nih. Artinya apa? Ini kalau sudah Ya'juj Ma'juj keluar, berarti jadi huru hara. Kalau terjadi huru hara, terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, ini menjadi bahaya. Menariknya, saudara, salah satu istri Nabi bertanya dengan pertanyaan yang tajam dan fokus. Apa pertanyaannya, saudara? Afanahlik wa fina salihun? Nabi kenapa kok panik? Kan di sekeliling kita ada orang soleh. Kan di sekeliling kita ini ada orang-orang soleh. Dia soleh, angkat tangan, doa, nggak ada turun bala. Maka mau Ya'juj Ma'juj keluar atau nggak keluar, aman, ada orang soleh. Apa jawab Nabi, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, Sayyidul Al-Imamul Akbar lil Ummatil Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya, dijaga kesehatannya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Habib Luqman Al-Aidurus, begitu juga Habib Muhsin Al-Haddar, begitu juga kepada pengajar tetap daripada majelis rutinan, daripada majelis bulanan di Markas Syariah. Hadir bersama kita Habib Husain bin Anis As-Saggaf, begitu juga Ustaz Rashid Sya'bani, dan juga yang telah membacakan rutin pembacaan Burdatul Madih kepada kita semua, Ustadz Adi dan Ustadz Alwi dan seluruh para asatidz, para tuan-tuan guru yang kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tolong mic yang ini dinaikin suaranya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إله الورى سحل على كل من قرأ تصانف حداد العلماء تعصرا وأصلح له كل شعون وجد له بعافية كبرى وأحسن له الكرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. دستور يا سيدي أهل النور، دستور يا أهل الدرك، دستور أهل النوبة، دستور أهل الباطن، دستور أهل الحل والعقد. Melanjutkan pembacaan kitab Hikam lil Imamul Haddad, yang kita telah sampai kepada hikmah ke-64, di mana Al-Imamul Haddad menyampaikan, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. الشيطان على إضلال العالم أحرص منه على إضلال الجاهل، لأن العالم إذا ضل يضل بضلاله غيره والجاهل ليس كذلك. Jadi Imam Haddad melengkapi bagaimana mekanisme aturan
sebagai guidance bagi setiap manusia di dalam mengarungi hubungan sesamanya. Nah, kemudian Imam Haddad dalam hikmah yang ke-64 ini menegaskan untuk waspada terkhusus kepada mereka yang Allah titipkan ilmu agar memiliki rasa kewaspadaan yang tinggi, karena ada serangan dan ada ancaman dari godaan syaitan yang memang memfokuskan godaan syaitan terkhusus kepada orang yang berilmu, di mana Imam Al-Haddad mengatakan asyaitan ala idlalil alim, syaitan itu terhadap penyesatan orang yang berilmu itu ahras minhu ala idlalil jahil, lebih gigih, lebih punya atensi kuat daripada pada diri syaitan, maksudnya ala idlalil jahil, dalam menyesatkan orang yang bodoh yang tidak berilmu. Jadi setan punya skala prioritas. Jadi kalau ada pilihan menyesatkan orang alim atau menyesatkan orang jahil, dia akan lebih punya strategi di dalam menyesatkan orang jahil, orang alim. Apa alasannya? Kenapa kok setan lebih fokus ke orang yang alim di dalam penyesatan? Li'annal alima, karena orang yang berilmu itu idza dhalla, kalau dianya sudah tersesat, maka yadhillu bi dhalalihi ghairu, maka akan tersesat juga dengan kesesatan si orang alim tadi selain si alim. Namanya orang berilmu biasanya ada yang ngikutin, betul? Saya mau tanya, kalau orang berilmu biasanya ada yang ngikutin nggak? Ada yang denger nggak? Ada. Minimal keluarganya, orang di sekitarnya, oh tahu dia ini lulusan universitas, oh dia ini pakar hukum, oh dia ini ustadz, oh dia ini kiai, oh dia ini punya latar belakang ilmu yang banyak. Masa iya sih orang berilmu nggak mikir? Sehingga setidaknya orang bodoh itu pasti akan mencari cantelan. Maka ketika orang berilmu itu tersesat, maka kesesatan satu orang berilmu punya impact kepada orang-orang yang mengikutinya. Wal jahil laisa kadzalik. Kalau orang bodoh nggak begitu. Kalau dia bodoh, dia sesat, ya dia doang. Emang ada orang ngikutin orang bodoh? Lu jawabnya berat lu. Katanya ada, anda lihat video baru, nggak tahu tuh video AI apa beneran, cuman yang nonton ratusan ribu. Katanya ibadah terbesar adalah menjadi orang Indonesia katanya, karena apa-apa sabar ngelihat pemimpin nggak pinter tapi yang milih banyak. Betul ya? Betul. Sampai 2 periode, sampai ijazahnya dipertanyakan, tapi bisa 2 periode. Begitu juga kesabarannya dalam kebijakan, kesabarannya ngelihat kezaliman. Makanya katanya orang Indonesia nih salah satu jenis ibadah terpanjang, sampai dia mati di ibadah dengan status dia sebagai orang Indonesia. Kata video, saya cuman meriwayatkan. Kalau mau buktinya nanti dikirimin. Sehingga kemudian kalau orang bodoh, ya dia bodoh sendiri. Ketika sesat, ya dia sendiri. Impactnya nggak luas, karena dia orang bodoh. Jarang orang bodoh punya taksir kepada orang lain, karena orang lain udah pegel sama dia gara-gara dia bodoh. Nah kemudian di dalam syarahnya Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah mengatakan, setan di sini, setan itu enggak hanya sekedar dari golongan jin, tapi setan itu adik dari golongan jin dan manusia. Makanya bagaimana sih sikap kita dengan setan? Oke, kita udah tahu nih,
bahwa setan memprioritaskan menyesatkan daripada orang berilmu lebih kuat, lebih jadi atensi, lebih difokuskan daripada menyesatkan orang bodoh. Kenapa? Karena setan itu memang udah taruh bergening akan memusuhi. Nah sekarang sikap kita sama setan bagaimana? Allah udah kasih ingat saudara dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah aduun, musuh. Allah yang memberikan identifikasi setan itu musuh kalian. Mereka sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam, dan itu dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Itu menjadi bagian dari ujian kita saudara. Nah terus sikap kita bagaimana? Fattakhidhuhu adwa, ya jadikan juga dong dia itu sebagai musuh. Menarik saudara, andai kata secara muqtadal hal di dalam ayat ini, kalau Allah katakan inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh, sebenarnya secara pemahaman cukup, yang namanya musuh dia dimusuhi, tapi Allah pertegas lagi fattakhidhuhu adwa, jadikan dia musuh. Artinya apa? Allah tahu kadang nih manusia suka lalai, suka subjektivitasnya muncul, suka terdistrak informasinya, suka terbawa dengan kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya dia suka lupa setan bukannya dimusuhin malah dijadikan kawan. Betul lah betul, betul lah betul. Bahkan di Indonesia bukan jadi kawan lagi, dijadiin makanan. Sambal setan, ayam potong, dijadiin makanan saudara. Allah udah kasih tahu fattakhidhu adwa, jadiin musuh. Artinya apa? Allah tahu kadang manusia itu suka lalai, lupa, dia nggak tahu bagaimana sikapnya dengan musuh. Artinya kalau dia jadi musuh, musuh itu kapanpun bisa nyerang, kapanpun bisa melakukan perlawanan. Artinya apa? Ya waspada dong, setan ini musuhmu. Setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Betul betul, kecuali setan itu jadi manusia, kelakuannya kelakuan setan nih, setan kita bisa lihat. Yang nggak bisa saudara. Setan bisa lihat kita, dia punya ragam strategi, dia punya ordal, ada hawa nafsu, dia bisa CS-an saudara, kita nggak bisa tahu. Dia punya manuver, dia punya strategi. Musuh artinya apa? Waspada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian. Kenapa mesti jaga diri? Kan ada setan musuh, kan ada musuh yang terus mau nyerang, kan ada setan yang selalu dan selalu akan memberikan penyesatannya lebih-lebih daripada orang-orang yang berilmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Begitu pun juga keluarga-keluarga kalian. Habis jaga diri, jangan mentingin diri sendiri, jaga keluarga, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga lingkungannya, jaga muridnya, jaga komunitasnya, jaga masyarakatnya, jaga negaranya. Karena yang namanya keluarga bukan cuman anak istri saja saudara. Kita kan punya keluarga sesama daripada satu klan, satu suku, satu bangsa. Kita juga berkeluarga dengan sesama anak cucu keturunan Adam alaihis salam. Jaga saudara. Artinya jangan merasa kalau saya sudah baik ya sudahlah, mau sebelah tetangga saya menyebarkan kemaksiatan, kemungkaran, mau ada perjudian, perzinahan, masa bodoh. Yang penting saya baik, anak saya aman, keluarga saya aman. Saudara hati-hati. Kalau kita acuh tak acuh hanya mikirkan diri sendiri, kalau saat itu ternyata sudah terjadi kerusakan dan kemaksiatan sudah menyeluruh, sudah mendominasi, maka pada saat itu jangan salahkan kalau Allah murka dengan Allah turunkan bala. Maka saya sering sampaikan saudara, bagaimana saat itu ada dialog Nabi dengan istrinya. Dalam satu waktu ketika Nabi bangun, Nabi berdiri, Nabi mengatakan wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, celaka bagi bangsa Arab, bahwasanya sudah semakin dekat kehancuran. Kenapa? Nabi katakan sambil menunjuk ke jemarinya saudara, itu temboknya Ya'juj Ma'juj udah kebuka segini nih. Artinya apa? Ini kalau sudah Ya'juj Ma'juj keluar,
berarti jadi huru hara. Kalau terjadi huru hara, terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, ini menjadi bahaya. Menariknya saudara, salah satu istri Nabi bertanya dengan pertanyaan yang tajam dan fokus. Apa pertanyaannya saudara? Afanahlik wa fina solihun? Nabi kenapa kok panik? Kan di sekeliling kita ada orang soleh. Kan di sekeliling kita ini ada orang-orang soleh. Dia soleh, angkat tangan, doa, nggak ada turun bala. Maka mau Yajud Majud keluar atau nggak keluar, aman, ada orang soleh. Apa jawab Nabi saudara? Naam, kita akan binasa. Kita akan binasa. Dengan syarat apa? Idza kathural khabath. Kalau sudah kerusakannya merajalela, kalau sudah kemungkarannya merajalela, kalau itu sudah terjadi, maka pengaruh seorang soleh yang katanya keberadaannya spektrumnya melindungi 40 rumah dari tempat dia tinggal saudara, itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Sukutuhum alal munkar, diamnya mereka terhadap kemungkaran. Berarti saya mau tanya, diam terhadap kemungkaran akhirnya Allah murka, berarti diam terhadap kemungkaran bahaya tidak? Jawab yang keempat, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Solehnya bagus, tapi diamnya dia terhadap kemungkaran nggak bagus. Allah bisa murka saudara. Artinya kebinasaan. Udah nggak bisa lagi dia doa lam mustajab lah. Dia doa sudah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi orang yang soleh diam. Apalagi bukan cuman diam, dia punya ilmu tersesat gara-gara kepentingan pribadi, gara-gara mementingkan harkat martabatnya, mementingkan hartanya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang di belakang dia ngikutin. Oh dia pejabat, dia tanda tangan aturan-aturan yang menjadi sumber malapetaka saudara, sumber maksiat. Akhirnya yadillu bi dhalalihi ghairuh, niscaya akan tersesat selain dia saudara, gara-gara ngikutin dia. Makanya kemudian inilah yang kemudian bagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadis saudara, akhafu ala ummati thalathan. Nabi katakan ada 3 perkara yang aku takutkan. Apa? Satu, zallata alimin, keterplesetnya orang yang berilmu. Kenapa kok Nabi khawatir? Ya tadi, orang berilmu ada yang ngikut. Ucapan orang berilmu punya taksir, punya pengaruh. Orang yang berilmu itu dia dikudwahkan, dia diikuti. Kadang jangankan dia ngomong saudara, diliatin aja. Oh ustadz itu minumnya berdiri, gue berdiri juga. Padahal dia nggak ngomong saudara, ceramahnya bagus. Ayo minum itu sunnah, duduk, jangan berdiri. Dia minumnya berdiri. Nah orang awam, oh ustadz aja minum berdiri, oh berarti nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang tahu dia berilmu kok. Sehingga orang berilmu bukan cuman ucapannya, perilakunya, simahnya itu punya pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya kenapa Nabi khawatir? Sallatu alaihim, keterplesetan orang berilmu. Kalau dia sudah terpleset, maka keterplesetan tersebut jika tidak dibenahi, jika tidak diperbaiki, maka terus menerus orang berpegang terhadap keterplesetan tersebut. Ini bisa menjadi bahaya untuk umat. Makanya nama Nabi khawatir saudara. Yang kedua, wijidali munafiqin bil Quran, perdebatan yang dimunculkan oleh munafik terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hukum-hukum Al-Quran. Bagaimana muncul kelompok orientalis. Ini orientalis saudara, orang barat yang belajar ke timur, yang dia mempelajari. Ini orang-orang orientalis bukan sembarangan, mereka hafizul Quran. Gak sedikit diantara mereka hafizul ahadith, mereka hafal hadis-hadis saudara. Mereka pelajari ragam syubhat, mereka lemparkan tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi alhamdulillah para ulama-ulama kita dengan piawai menjawab satu persatu ragam fitnah daripada syubhat tersebut. Namun nggak sedikit juga yang masih kecantol, terutama yang punya kegenitan intelektual. Karena ada satu fase di mana orang tuh pengen dikenal. Karena ada istilah khalif tu'raf, kalau kau berbeda kau bisa dikenal. Sehingga dia comot itu tuduhan-tuduhan orientalis yang padahal sudah dibahas, dipabrikasi ulang,
dikemas ulang, dilontarkan. Yang ngomong Gus, yang ngomong punya pondok pesantren, yang ngomong ustadz, yang ngomong lulusan Universitas Al-Azhar Syarif Mesir, gelarnya Ustadz Doktor. Orang dengar, Ustadz Doktor nih, wah dari Mesir nih, wah. Sehingga kemudian karena dia pengen dapat aktualisasi diri, pengen diakui, akhirnya apa? Dia lontarkan pemikiran-pemikiran sesat, dia kritisi dengan jiwa kemunafikannya tersebut dengan ragam hukum-hukum dalam Al-Quran. Ini Nabi khawatirkan, saudara. Yang ketiga, at-takdzib bil qadar, mendustakan ketetapan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, menyalah-nyalahkan Allah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia dustai dengan cara dia menyalah-nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa saya sudah sholat, kok saya dapatnya seperti ini. Itu dia nggak pernah sholat, tiap malam nenggak minuman keras. Itu yang sebelah tiap malam main judi, kayaknya rezekinya lancar-lancar saja. Takdzib bil qadar, saudara. Saya mau tanya, yang Nabi ucapkan, yang Nabi khawatirkan nih, 3 hal ini, saya mau tanya, sekarang ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Nu'aishuhum, kita hidup dalam kondisi seperti itu. Artinya apa? Makanya jangan jauh-jauh dari majelis, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita nih dapat untuk menghilangkan bias informasi dalam diri kita. Kita bisa tahu, oh ini benar, ini salah, oh ini enggak betul, oh ini harus diluruskan, dan seterusnya dan seterusnya. Wakil. Dan kemudian dikatakan, diriwayatkan zallatul alim, zallatul alim. Ada yang mengatakan riwayatnya akhafu ala ummati thalathan. Nabi nyebutnya tiga-tiganya zallatul alim, zallatul alim, zallatul alim. Nabi sebut tiga-tiganya dalam riwayat yang lain, bahwa 3 hal yang Nabi khawatirkan adalah keterpelesetan daripada orang yang berilmu, keterpelesetan orang yang berilmu, keterpelesetan orang yang berilmu. Pengulangan tersebut itu menegaskan bahayanya dan akan menjadi sebuah fenomena. Jadi Anda jangan dikotomi makna alim itu hanya orang yang pakai peci di atas mimbar atau yang disebut pemuka agama. Enggak. Makna alim itu memiliki ilmu. Orang yang berilmu, mau punya ilmu hukum kek, mau ilmu politik kek, dia punya kemampuan menulis kek, siapapun, keterpelesetan orang yang berilmu ini menjadi problematika yang Nabi khawatirkan, saudara. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan zallatul alim kasafinati tughriq wa yaghraqu ma'aha khalqun katsir. Kenapa Nabi khawatirkan, saudara? Karena keterpelesetan orang berilmu itu seperti seumpama kapal laut atau perahu yang tughriq, yang tenggelam. Ketika kapal laut di tengah lautan tenggelam, wa yaghraqu ma'aha khalqun katsir, maka penumpang-penumpang di kapal laut tersebut akan tenggelam juga. Sebenarnya yang tenggelam kapalnya, tapi yang kena impact siapa? Penumpangnya. Dia berpikir kapal ini membawa dia ke tempat tujuan. Dia naik kapal ini dengan rangka untuk sampai ke tujuan dia. Ternyata dia naik kapal tersebut, akhirnya kapalnya bukan sampai ke tujuan, mematikannya dia. Nah ini hampir mirip, saudara. Luar biasanya dalam riwayat ini dianalogikan kapal. Ini seperti ibarat kayak organisasi. Kita berharap organisasi ini bisa mengantarkan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ternyata organisasinya, saudara, malah berimplikasi menyebabkan kita tenggelam dalam urusan dunia, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam fanatisme buta. Dan ini yang Nabi khawatirkan. Nabi analogikan zallatul alim, terpelesetnya orang berilmu itu seperti kapal yang tenggelam di tengah lautan, yang punya impact bukan hanya bagi si nahkoda, bukan hanya kapalnya saja, tapi penumpang yang ikut. Padahal ini penumpang nggak tahu, dia nggak punya dosa apa-apa, dia nggak tahu, dia cuman ikut. Tapi karena tenggelamnya daripada orang yang berilmu punya implikasi kepada orang lain. Berarti saya mau tanya, keterpelesetan orang yang berilmu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Saya mau tanya, kira-kira pengaruhnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, saudara. Nggak main-main tuh. Makanya kenapa Nabi begitu khawatir? Bahkan dalam riwayat tadi disebut yang nomor pertama, riwayat kedua disebut sampai 3 kali, saudara. Bahkan yang ketiga Nabi analogikan, diserupakan
seperti kapal laut yang tenggelam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yahdimul Islam zallatul alimi wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan bahwa yahdimul Islam akan menghancurkan daripada ajaran agama Islam, artinya menghancurkan ajaran agama Islam, pengaplikasiannya. Kalau Islamnya nggak mungkin hancur, saudara. Al-Qur'annya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana umat mengaplikasikan ajaran Islam itu mampu terdistrak, menjadi rusak, tidak sampai kepada apa yang akan Islam ajarkan, saudara. Salah satu sebab ada 3 kata Sayyidina Umar. 1, zallatul alim, keterplesetannya orang berilmu. Oh, dia ada ayat maknanya A tapi diartikan kepada yang lain, saudara. Oh, hukum kenapa zaman Nabi Lut alaihi salam itu dilarang? Karena saat itu jumlah sensus penduduk manusia belum banyak, sehingga Islam ingin mendorong agar terjadi pertumbuhan daripada jumlah daripada orang yang ada di zaman Nabi Lut. Makanya dilarang tuh yang namanya laki suka sama laki, dilarang itu sujudul jins atau al-liwat. Nah, sekarang beda kondisinya. Sekarang ini apalagi Indonesia, apalagi Jakarta, terjadi kepadatan penduduk, APBN-nya kurang, sehingga justru dengan dinormalisasikannya ini mampu menjadi solusi untuk bangsa karena menurunkan kepadatan penduduk. Karena laki dengan laki tidak mungkin bisa hamil. Saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Yang dengar, oh yang ngomong profesor, berkerudung lagi profesornya. Wah, yang ngomong ini profesor, nggak mungkin dong dia sembarangan. Dia dapat gelar, dia pasti belajar S1, S2, S3, berapa buku dia sudah lahap, berapa bangku dia sudah makan. Sehingga ini bisa merusak, saudara. Dia tahunya ini ustadz, profesor, pakar, cendekiawan muslim. Begitu juga wajidalul munafik bil kitab. Tadi perdebatan orang munafik terhadap Al-Quran maupun kitab-kitab sucinya. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting juga, saudara, apa yang diucapkan Sayyidina Umar, hukmul a'immah al-mudillin, ketetapan kebijakan hukum yang diproduksi oleh para pemimpin-pemimpin yang tersesat. Dia punya pembisik-pembisik yang sesat, akhirnya melahirkan hukum-hukum yang sesat, hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam. Padahal ini negaranya negara Islam, tapi ketetapan hukumnya bertentangan dengan ajaran Islam karena tanda tangannya penguasa itu punya otoritas yang tinggi dan punya implikasi yang meluas, saudara, sehingga dia bisa dengan sebuah ketetapan menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti saya mau tanya, Sayyidina Umar mengatakan zallatul alim, begitu juga jidalul munafik, serta ketetapan hukum bagi hakim-hakim atau imam-imam yang sesat ini mampu merusak daripada penerapan Islam dimanapun berada. Kemudian Mu'adz rahimahullah memberikan tahdzir, ihdaru zallatal alim lianna gadrahu indal khalqi azimun fayattabi'unahu ala zallatihi wa qala syair wa kunna nastatibbu idza maridna fasara halakuna biyadit tabib. Kata Mu'adz, salah satu sahabat Nabi, mengatakan ihdaru zallatal alim, hati-hati, waspada. Sehingga di sini, saudara, ini ada 2 point of view-nya, cara pandangnya. Baik orang yang punya ilmu buat waspada, hati-hati ya kalau kau ngomong, kau ini diikuti orang, hati-hati kalau kau bersikap. Itu cara pandang menyikapi hadis-hadis Nabi tadi selaku orang yang berilmu. Begitu juga bagi para pengikutnya. Para pengikutnya ini munculkan critical thinking untuk mampu menyeimbangkan semua informasi. Jangan semua ditelan bulat-bulat. Anda dikasih akal, Anda dikasih otak, tanyakan dong, gunakan akal Anda, jangan dikit-dikit diikutin, dikit-dikit ditelan bulat-bulat. Saudara, Anda diberikan akal kok, tanya, bertanya, lakukan critical thinking, berikan pertanyaan-pertanyaan
untuk menjadi sebuah pengujian, sekaligus lakukan riset yang mendalam, tanyakan ke beberapa guru, tanyakan ke beberapa informasi untuk mendalami, agar kita sebagaimana tadi Mu'adz rahimahullah, ihdharu zallatal alim, berarti kan kita disuruh aware juga, waspadalah, waspadalah buat siapa? Satu buat si alim, satu juga buat yang muta'alimnya, yang ngaji, sehingga kemudian dia punya barrier untuk kemudian mampu. Apalagi sekarang saat ini saudara, dengan kemajuan teknologi, man habba wadab, siapa saja mau punya ilmu nggak punya ilmu, dia pasang kamera, dia ngomong, siapa saja bisa dengar. Nah sekarang kita setiap informasi dapat, belum dengar sampai habis langsung di share, apalagi bapak-bapak biasa begitu, judulnya apa, isinya apa. Jangan ini sekarang dengan informasi yang begitu luas, perlu ada filterisasi. Nah, bagaimana memfilternya? Hadir dalam majelis taklim, Anda punya guru yang bisa tempat dialog Anda, tempat untuk mempertanyakan ragam pertanyaan yang Anda miliki. Jangan nanya sama Google, sama AI mulu. Karena dengan sistem LLM AI itu saudara, sebagaimana Al-Habib Abdullah Baharun pernah mengingatkan dalam seminarnya saudara, bahwa mereka memang dikondisikan, diprogram untuk Anda nyaman dengan menggunakan program tersebut. Bagaimana biar Anda nyaman? Ya dia iya terus. Dia kan bisa ngebaca algoritma Anda. Oh, Anda punya muyulnya ke konteks ini nih. Dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks tersebut. Sehingga yang namanya mesin tetap mesin. Mereka nggak punya sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Anda boleh untuk sadar dan mengikuti perkembangan teknologi, tapi harus tetap punya barrier to entry-nya. Punya ada batasan-batasan apa yang bisa masuk ke benak kita menjadi sebuah keyakinan, mana yang sebagai sebuah maklumat untuk punya pembanding-pembanding. Nah itulah kenapa pentingnya sanad. Google nggak punya sanad, siapa yang nulis jadi data, AI mengolah data dan memproduksi data tanpa melihat apakah ini penafsirannya benar atau enggak, sudah sesuai atau tidak, apakah sejalan dengan penafsiran yang dipegang oleh mayoritas ulama mu'tabarin atau tidak. Manusianya diberikan akal untuk mampu menyaring ragam informasi. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya seorang syair mengatakan, kunna nastatibbu idza maridna, kami ini mencari pengobatan ketika kami sakit. Fasara halakuna biyadit tabib, akhirnya justru kebinasaan kami ada di tangan si dokter sendiri. Kita pengen nyari, pengen belajar, pengen dapat ilmu, ketemu ustadz bukan ulama, ulama-ulamaan. Pengen masuk sorga, nggak masuk sorga, jadi masuk sorga-sorgaan, jadi tersesat. Kita pengen berobat pakai BPJS, ngantrinya kelamaan, yang marit tambah marit, yang nemenin sehat jadi marit. Pengen berobat malah jadi sakit, yang sakit jadi mati. Jadi bagaimana kewaspadaan kita harus betul-betul tinggi. Wara'i syati yahmid dhi'ba anha, fa kaifa idza ru'atu laha dhi'abu. Begitu juga penggembala kambing yang ada di sekelilingnya daripada serigala-serigala. Fa kaifa idza ru'atu laha dhi'abu. Nah, bagaimana kalau yang menggembalakan kambingnya punya serigala juga? Artinya kita mau nitipin kambing kita buat digembala sama penggembala kambing. Tahu-tahu dengan tujuan biar kambing kita aman, makan, gemuk, sehat. Tahu-tahu yang kita titipkan ke gembala kambingnya punya serigala. Artinya apa? Ya kita kasih makan serigala. Artinya apa? Ya kita mesti aware dong. Oh, kita tahu, oh ini penggembala kambingnya kok punya serigala. Ah, jangan dititipin ah. Berarti saya nggak bisa nih ngikutin cara begini nih. Ini nggak betul nih. Covernya saja penggembala kambing, tapi dibaliknya ada serigala-serigala yang bisa ngamakan kambing saya. Artinya seseorang harus punya kemampuan untuk menggunakan logika berpikirnya untuk mempertanyakan dan bisa mempertanggungjawabkan sehingga dia punya keyakinan yang utuh yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda,
wailun lil ummati min ulama'i su yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim ribhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Subhanallah. Nabi jauh-jauh hari udah ngingetin saudara, wailun li ummati, celaka bagi umatku, kata Nabi, min ulama isu, dari keberadaan para ulama-ulama yang jahat. Bagaimana ulama yang jahat? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dia jadikan ilmunya itu sebagai perniagaan, yabi'unaha min umara'i zamanihim, dia perniagakan, dia jual belikan daripada pertijarahan tersebut itu dengan ilmunya kepada para umara, kepada para pemimpin yang menjadi pemimpin di zaman mereka, ribhan, karena tujuan untuk mencari keuntungan. Apa yang Allah sampaikan? Li anfusihim, untuk diri mereka. Apa Nabi sampaikan? La arbahallahu tijaratahum, niscaya tidak akan ada keuntungan. Ini menjadi pesan kepada para ulama, intabihu, hati-hati, ilmumu adalah amanahmu, ilmumu itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan kau jual ilmumu hanya untuk kepentingan pribadi, karena Allah dengan lisan nabinya sudah menegaskan bahwasanya tidak akan pernah beruntung kau punya perniagaan. Hari ini mungkin kau punya mobil mewah, kau punya tempat tinggal yang mewah, tapi perniagaanmu karena kau jual ilmumu, kau halalkan yang diharamkan, kau haramkan yang dihalalkan oleh Allah, maka itu punya implikasi yang sangat-sangat signifikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara, di dalam sejarah Sayyidina Anas ibn Malik, di dalam catatannya Imam Manawi memberikan catatan. Siapa sini ulama su yang dimaksud? Imam An-Nawawi mengatakan humul ladzina qasduhum minal ilmi at-tana'umid dunya. Mereka adalah orang-orang yang memaksudkan ilmu mereka untuk mengambil kenikmatan duniawi, wa tawassul ilal jahi wal manzilah, dan untuk menjadi estafet menuju martabat dan kedudukan tinggi di tengah-tengah kedudukan. Fal wahid minhum asirus syaitan, maka orang-orang di antara mereka, para ulama yang menjualkan ilmu mereka untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan daripada pandangan daripada penguasa dan mendapatkan kenikmatan dunia, mereka esensinya bukan orang yang merdeka, asirus syaitan, mereka adalah tawanan-tawanan syaitan, yang mana tawanan-tawanan syaitan tersebut yang bisa menyelakakan dia, ahlakathu syahwatuh, dia pasti akan terbinasakan dengan syahwatnya, wa ghalabat alaihi syahwatuh, maka dia akan terdominasi dengan kematian dalam keadaan hina. Na'udzubillah min zalik. Wa min hadha haluh fadarahu 'ala al-ummah min wujuhin katsirah. Kenapa? Karena kata Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah mengatakan, karena madaratnya terhadap umat itu ada dalam berbagai perspektif. Satu, al-iqtida' bihi fi af'alihi wa aqwalih. Kenapa? Karena tadi mereka seorang yang berilmu, mereka ulama, mereka dikenal sebagai tokoh, mereka memiliki keilmuan, kemudian mereka diikuti dalam af'alnya, dalam ucapannya. Wa minha tahsinuhu lil hukam zulmal anam, dia ucapkan kata-kata baik terhadap kezaliman penguasa, padahal penguasanya zalim. Ketika ditanya, oh enggak, ini memang ada pernyataannya, ada kok pendapat ulama yang membolehkan, padahal enggak ada, saudara. Sehingga apa? Banyak umat yang tersesat. Oh iya, ustadz itu aja tuh mesra-mesraan kok sama pembunuh KM50, diterima-terima aja sama majelisnya. Dia mengucapkan kok ucapan daripada apresiasi kepada aparat kepolisian dengan ragam kebobrokannya, nggak ada masalah kok. Artinya apa? Punya pengaruh nggak? Punya. Oh berarti udah selesai masalahnya nih. Oh berarti nggak ada problem nih. Artinya apa? Umat kemudian menjadi dalam kondisi yang tersesat. Kenapa? Dia lihat ustadznya, dilihat kiainya, dilihat pimpinannya, saudara. Wa tasahulihi fil fatwa lahum, ngentengin dalam urusan fatwa, nggak takut, saudara. Yang penting saya dapat dolarat, saya dapat harta, saya dapat akses, saya dapat berbagai macam privilege khusus. Wa itlaquhul qalam wal lisan bil jur wal buhtan, entengnya dia gerakkan pena-penanya maupun lisannya
terhadap ragam ucapan-ucapan yang mendukung daripada kezaliman dan kedustaan. Dan yang terakhir, istikbaran an yakula fima la ilma indah. Dan karena dia dikenal tokoh, padahal dia nggak tahu, dia sombong karena takut dia punya otoritas, nama pamornya turun, dia nggak tahu, atau sebenarnya dia tahu tapi dia sampaikan ayyakula fima la ilma indah. Dia mengatakan apa yang dia tidak ketahui, saudara. Akhirnya yang dengar dhalun mudil, tersesat gara-gara ucapannya. Sekali lagi saya mau tanya, keterpelesetan ulama atau ulama menjadi penjilat penguasa, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Saya mau tanya, kalau ulamanya seperti itu, umat rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Rusak, saudara. Dan inilah alhamdulillah kita senantiasa bersama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, selalu di bawah komando beliau, dan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita senantiasa mampu untuk terus melanjutkan perjuangan beliau dalam dimensi dakwah, hisbah, dan jihad fisabilillah, insyaallah. Saya mau tanya semua hadir sini, siap terus berjuang, siap terus bela agama, siap jaga eksistensi agama? Takbir. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.